Dua pertemuan terakhir adalah untuk case study atau aplikasi review. Materinya hari ini terakhir. Untuk D3 sudah sepakat bahwa materi terakhir adalah seasonal ARIMA atau kita sering sebut dengan SARIMA. Sebenarnya kita sebut ARIMA saja juga cukup. Itu baik AR, MA, ARMA, ARIMA, MUSARIMA, kita sebut ARIMA saja itu sebenarnya cukup. Yang membedakan adalah dalam kurung di belakangnya itu. Tadi slide-nya sudah saya bagikan melalui chat. Kalau yang datang belakangan mungkin bisa minta yang datang duluan ya. Seasonal ARIMA. Jadi pertama yang kita bahas tentunya seasonal itu apa? ARIMA sudah kita bahas. Seasonalnya sebenarnya juga sudah kita bahas waktu belajar time series decomposition. Kita belajar seasonal sama sebenarnya. Sama bahwa banyak data terutama dalam ekonomi ini menunjukkan bentuk yang musiman. Musiman itu dipengaruhi musim. Misalnya kalau sektor pertanian, produksi padi misalnya, ya, dipengaruhi oleh musim panen. Ya gitu kan ya. Di angkutan, ya dipengaruhi oleh musim liburan. Di perdagangan, ini dipengaruhi oleh event atau hari raya atau yang lain. Ada satu sesuatu yang berulang, Misalnya ke produksi padi, Januari, Februari, Maret itu tinggi, mungkin Maret puncak, setelah itu turun, nanti tinggi lagi di bulan tentu gitu. Liburan angkutan, mungkin ramai di tahun baru, nanti ramai lagi di Lebaran dan seterusnya. Itu berulang terus. Nah, perulangan yang karena musim itu yang kita sebut dengan seasonal. Namun umumnya kita nggak dapat tahu persis, jarang kita tahu persis kapan dia akan berulang dengan pasti. Sehingga biasanya kita menentukan seasonal itu dengan melihat dari periodenya. Kalau datanya triwulanan, ya kita pokoknya bikin aja seasonalnya itu tiap triwulan. 1, 2, 3, 4, nanti balik satu lagi 2, 3, 4. Dengan asumsi tiap triwulan 1 nanti akan polanya sama. Ketika datangnya bulanan, maka kita buat seasonalnya 12. Dengan asumsi tiap Januari ketemu Januari, tiap Februari ketemu Februari. Meskipun dalam beberapa hal nggak selalu pas. Yang nanti itu akan dibahas pada materi selanjutnya yang lebih dalam tentang ini, yang disebut dengan kalender variasi kalender. Contohnya lebaran yang geser 2 minggu kan maju terus ya, jadi geser. Kalau yang sifatnya pakai tahun matahari, nggak masalah, tiap tahun akan berulang terus. Atau mungkin mingguan ya. Kalau mingguan 1 bulan itu bisa 4, bisa 5, pernah kita sampaikan. 4 mau 5 nih. Ini juga nanti ada variasi di situ. Tapi yang umum kita gunakan tentunya adalah sesuai dengan periodenya saja. Boleh berbeda nggak? Boleh. Ditulis dalam bentuk ini, like S, atau seasonal, 2S, 2 kali seasonal. Artinya kalau triwulanan itu triwulan 1, 2, 3, 4, maka nanti ketika dia sudah length of seasonal adalah 4, karena 4 triwulan dalam setahun, maka nanti kita lihat seasonal adalah pada leg ke-4, leg ke-2 kali 4, leg ke-3 kali 4, leg ke-5 kali 4. Ini ada beberapa contoh data yang sifatnya adalah seasonal. Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan juga. Nah, ini yang tadi kita sudah sampaikan ya, length of seasonal, dan sering ditanyakan juga. Kalau data bulanan, kita nggak usah ambil pusing, S-nya 12. Triwulanan 4.
Kalau 1 tahun 4.000 bulan. Meskipun belum tentu ya, meskipun belum tentu. Bisa 10 bulanan, bisa 5 bulanan, tergantung data itu sendiri. Tapi umumnya mengikuti kaidah seperti ini. Fleksibel operator ini juga sudah kita bahas sebelumnya, ya, kita bahas sebelumnya. Ya, saya kira nggak perlu kita ulang lagi. Ini juga sama dengan sebelumnya ya. Dengan sebelumnya kan caranya second order different, dan seterusnya ini sama dengan sebelumnya. Nah, ini kalau kita mengoperasikan fleksibel operator sama kayak mengoperasikan bilangan, ada hukum distributif, asosiatif itu sama. Seperti ini. Ini contoh-contohnya. Nah, ini juga sudah. Nah, saya akan menyampaikan langsung kepada seasonal arimanya. Nah. Oke. Seasonal ini ada 2 tipe ya. Tipe yang pertama adalah yang pure seasonal, tanpa multiplikatif. Hanya seasonal saja. Nanti yang kedua adalah seasonal gabung dengan non-seasonal. Halo. Ya, halo juga. Dan itu umumnya yang paling banyak terjadi. Ya. Seasonal campur dengan non-seasonalnya. Ya, bentuknya adalah multiplikatif. Maka disebut di sini yang pertama adalah seasonal arima tanpa multiplikatif. Nah, penentuannya mirip dengan yang arima, pola ACF-PACF-nya mirip dengan arima. Kalau MA artinya spike-nya pada ACF, PACF-nya dash down, dan kembalikannya pada AR, sama. Hanya bedanya, spike-nya bukan pada leg pertama, tetapi spike-nya pada leg seasonalnya. Demikian juga PACF-nya. Dash down-nya bukan pada leg pertama, tapi dash down pada leg seasonalnya. Ada contohnya nggak di sini? Kalau nggak ada contoh, saya tulis aja. Oke. Jadi bedanya ada di sini nih. Kalau yang sebelumnya ini kan 1, 2, karena kecil-kecil. Nih, kalau misalnya nih ACF-nya berarti ini adalah MA 2, bukan seasonal. Kalau seasonal gimana? Kalau seasonal nongolnya ada di sini. Misalkan berapa? Triwulanan, artinya ada 4. Ini ada leg keempat, kita ke 8. Nah, nongolnya ada di sini. Nongolnya di sini 4 dan 8. Yang lainnya kecil-kecil. Nah, jadi yang ini perhatikan di awal ini adalah yang non seasonal. Yang ini karena ada di 4 dan 8 adalah yang seasonal. Nah, kemudian bagaimana kalau dash down? Ya sama. Kalau dash down, ini dash down-nya kan begini ya. Ya, ini kalau begini kan. Kalau ini dash down-nya juga sama nih. 4, 8, ada lagi 12. Nah, dash down-nya itu di seasonalnya kalau dash down. Jadi yang membedakan adalah pada leg seasonalnya. Memang ada yang begitu Pak? Ada. Coba aja lihat nanti Anda yang menggunakan data yang seasonalnya kuat, nanti akan kelihatan polanya begitu. Nah, ini yang seasonal ya, yang seasonal. Kita nggak hilang ini. Ya. Oke. Jadi MA1
dengan seasonal 12, terusnya begini nih. Nah, begini. MA1 di atasnya 12. 12 itu adalah length of seasonal. 12 itu adalah length of seasonal. Kalau length of seasonalnya 4, tanda tangan triwulan misalnya, MA1 4 sininya. Gambarnya seperti ini. Ini adalah ACF-nya. Ya, ini ACF-nya. Ini pada ke-12. Yang ini PACF-nya pada 12, kemudian 24 dash down. Maka ada MA1 12. Nah, ini untuk seasonal ARIMA. Seasonal ARIMA. Oke, jadi kalau ini tulisannya spike only at leg 12 atau cuts off polanya. Sementara yang ini dash down at seasonal leg di 12 kemudian 24. Nah, ini pola MA1. Bagaimana kalau AR? Ya sama, tinggal yang tadi dibalik. Dash down-nya yang di ACF-nya, spike atau cut off-nya pada ACF-nya. Ya, gitu ya. Ini model seasonal. Yang ini kecil-kecil. Ya, tentu kalau nanti Anda melakukan eksplorasi dari ACF-ACF-nya, ya nggak akan ketemu yang secantik ini. Dan ini kan gambar teoretik yang menunjukkan ini loh, pola dari AR1 dengan length of seasonal 12. Gitu ya. Jadi kenyataannya ada banyak pernik-pernik di sini ya, biasa. Oke. Dan biasanya ini munculnya nggak begini nanti. Ya, munculnya nggak begini nanti. Bisa jadi nanti akan muncul juga kombinasi keduanya. Maksudnya di sini muncul juga ada satu, ini ada lagi dua tinggi ini. Nah, misalnya gitu. Sementara di sini juga ada lagi nongol, misalnya gini nih. Ini dash down, yang ini dash down at seasonal leg. Yang ini cut off pada leg pertama, yang ini cut off pada seasonalnya. Nah, maka ini kita sebut dengan model Sarima dengan multiplikatif. Multiplikatif artinya kita punya seasonalnya, punya non seasonalnya. Di mana? Nah, di sini. Ini adalah non seasonal. Berapa nih? AR2. Jadi kita punya model, kalau kita tulis ARIMA AR2 ya. 2 0 0 ARIMA-nya. Tapi dia juga punya seasonal. Nah, seasonalnya berapa? Yang ini. Seasonal di sini. 1 0 0. Dengan length of seasonal 12. Nah, ini namanya kombinasi keduanya. Dan umumnya model Sarima seperti ini umumnya. Dengan multiplikatif. Yang ini adalah non-seasonalnya, yang ini seasonalnya. Mungkin enggak di sini ARIMA, di sini MA, mungkin. Kombinasi itu bebas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, silakan dipahami dulu 2 menit ya. Break dulu 2 menit. Oke, ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk contoh ini kan dia PACF-nya itu dia leg di 12 kan, Pak. Nah, misalnya dia tuh legnya di 1.13. Nah, itu kan seasonal per Januari gitu. Nulisnya kalau dia nonjolnya di 1 sama 12 berarti AR2 12 atau AR21, Pak? Oke. Bentar, yang mana yang nonjol? Yang Ini di sini. PACF-nya, Pak.
Ini Iya. satu, bukan dua ya, satu. Heeh. Nah, Satu. ininya enggak ya. Nah, maka ini air berapa ini? AR2 itu 1. Air 1, maka di sini air 1. Yang ini? Misalnya seasonal gitu, Pak. Ya, ini seasonal yang ini. Oh, dia seasonal tuh cuma 1 ya, Pak? Enggak, misalnya dia nonjolnya 2, like-nya tuh ada Oke. di Januari gitu. Kalau ada 2 nonjol di sini lagi. Di ke-24 misalnya nonjol lagi 2, maka di sini adalah 2. Jadi yang seasonal kita lihatnya adalah pada leg-leg seasonalnya. Dashdown-nya juga pada leg-leg seasonalnya. Sementara yang non-seasonal kita lihatnya di awal-awal ini dashdown juga di awal-awal. Itu Mbak Elsa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nanti lama-lama akan terbiasa. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, langkahnya gimana? Pertama, kita lakukan disebut dengan seasonal differencing. Apa itu? Jadi begini, ini sebenarnya bisa dibolak-balik bisa ya. Bolak-balik bisa, namun direkomendasikan karena akan lebih mudah dalam melihat pola dari programnya itu ketika kita temukan data series yang ada musiman, kemudian tidak stasioner. Nah, kalau tadi kan kita contohnya adalah stasioner ya. Nah, data musiman dan tidak stasioner, maka agar stasioner dilakukan difference. Difference ini bisa difference yang biasa atau seasonal difference. Artinya phase difference itu YT min 1 atau seasonal difference YT min S. S-nya length of seasonal. Kalau datanya bulanan, artinya seasonal difference adalah YT min 12. Itu namanya seasonal difference. Kita difference pada length of seasonalnya. Nah, jadi yang lakukan pertama, boleh milih sebenarnya, apakah difference dulu atau seasonal difference dulu, boleh. Tapi direkomendasikan yang seasonal difference dulu. Nanti modelnya memang jadi beda. Kalau di sini kita lakukan seasonal difference dulu. Ya, melakukan seasonal difference dulu. Nah, contoh misalnya, ini adalah data produksi listrik bulanan di Australia. Ya, memang produksi listrik di sana ini polanya bagus ya. Polanya bagus, nah turunnya kelihatan seperti ini. Jadi kalau meramal ya lebih gampang. Kalau pola kita biasanya agak susah diramal malah. Jadi sebenarnya orang Indonesia lebih pintar statistik dibandingkan orang Australia. Karena data yang diramal lebih susah. Jadi saya ingat waktu BPS mau melakukan research ekonomi, ada orang dari ABS, Australian Bureau of Statistics, BPS-nya Australia, akan melakukan apa istilahnya pembimbingan gitu ya, atau pendampingan untuk sensus ekonomi di Indonesia. Dan ada teman dari BPS yang menanyakan, bagaimana Australia melakukan sensus ekonomi? Dan mereka menjawab pertanyaan. Mereka menjawabnya adalah, justru saya mau bertanya, kok Indonesia bisa melakukan sensus ekonomi? Karena mereka tidak melakukan sensus ekonomi. Di Amerika juga tidak melakukan sensus ekonomi, dia hanya melakukan sensus pada ekonomi-ekonomi yang sedang berkembang saja, tidak melakukan sensus ekonomi. Karena saking kompleksnya. Jadi artinya sebenarnya kita melakukan yang lebih dari yang negara-negara maju lakukan, kesulitannya. Kita lihat contoh di sini, ini datanya nggak stasioner karena punya tren. Tapi lihat ada seasonalnya. Lalu langkahnya apa? Kalau selama ini kita langsung lakukan differencing, first difference. Nah, kalau di sini disarankan lakukan seasonal differencing dulu. Difference-nya pada seasonalnya. Kalau kita lihat dari korelogramnya kan kelihatan ini bergelombangnya begini. Ini indikasi ada seasonal.
indikasi ada seasonal. Karena nongolnya kan di 12, 24, 36 gitu kan. Indikasi adanya seasonal. Nah, ketika kita lakukan seasonal differencing, gambar menjadi begini. Seasonalnya menjadi nggak terlalu kelihatan. Seasonal menjadi tidak terlalu kelihatan. Apakah sudah stasioner? Kalau stasioner, lanjut kepada tentative identification. Nah, kalau belum stasioner, maka lakukan differencing yang non-seasonal. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, masih tinggi-tinggi gitu ya, ACF-nya, mengindikasikan dia belum stasioner, meskipun lebih stasioner dibanding yang pertama. Maka perlu dilakukan differencing. Jadi yang pertama tadi dilakukan seasonal differencing, ini, datanya menjadi ini, belum stasioner, yang ini dilakukan differencing. Sehingga menjadi ini adalah data setelah lakukan seasonal differencing dan setelah di differencing. Nanti yang modelkan ini sebenarnya kayak ini. Cuma kita meramalkan YT, maka nanti bisa di manipulasi matematik. Oke, jadi ini data. Tadi intinya adalah ketika belum stasioner dan ada seasonalnya, melakukan seasonal differencing dulu, baru kemudian lakukan differencing. Ini penampilan setelah dilakukan seasonal difference dan difference. Gambarnya stasioner di sekitar 0 kira-kira nih. Oke. Oke, nah inilah yang nanti mau dilihat. Ini kira-kira polanya apa? Yang perlu dilihat apa di sini? Kita lihat pada leg-leg awal dulu pertama. Kita lihat pada leg-leg awal dulu. Leg-leg awal apa yang kelihatan? Ini nongol 1. Berpotensi MA1. Dan ini dies down atau eksponensial. Ya, meskipun ada yang nongol yang lainnya, tapi secara umum dia adalah dies down. Meskipun ada yang nongol ya. Artinya ini punya peluang adalah MA1 non-seasonal. Gitu ya. Kemudian kita lihat pada seasonalnya. 12, yang mana 12? Ada 12 nih. 12 nih nongol. 24-nya mana? Nongol ya. Tapi nggak terlalu dominan. Yang dominan ini. Kemudian yang ini 12 mana? Ini 12. 24 ini. 36 ini. Ya, kalau ini jelas ini. Dies down pada seasonalnya. Jadi peluangnya ada pada MA1 non-seasonal dan MA1 seasonal. Tinggal ordo dari MA yang seasonalnya yang berapa. Kita memungkinkan 1, 24-nya yang mana? 24-nya mungkin ini 25, 24-nya nggak kelihatan nih, kecil. 36-nya mana? 36-nya di sebelah sini nggak kelihatan juga. Jadi kemungkinan adalah MA1 juga seasonalnya. Oleh karena itu, model ini kan lebih cocok kalau menggunakan apa nih? Model sini ya. Ini adalah MA1 dan 1 seasonal. Atau kalau kita tulis dalam bentuk arima, ya, arima 0, 1, 1, 0, 1, 1, 12. Kenapa ininya 1? Nah, kembali lagi ke tadi. Karena data sudah dilakukan seasonal difference, maka ininya 1. Belum seasonal tadi, kemudian dilakukan non-seasonal difference, ininya 1. Kalau misalkan dilakukan seasonal difference, ini 1, kemudian data sudah stasioner, kita tinggal identifikasi, ininya 0. Gitu. Oke, sampai sini. Silakan direnungkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan.
Penulisannya mungkin kalau jangan ini terlalu mudah. Penulisannya di sini aja nih. Ya, yang tadi sampaikan itu yang disebut dengan multiplikatif seasonal arima, yaitu arima yang mengandung non-seasonal dan seasonal. Namanya multiplikatif seasonal arima. Yang kita sebut seasonal arima sebenarnya. Kalau yang umum terjadi adalah ini yang umum terjadi. Yang pure seasonal arima, yang hanya seasonal saja, sebenarnya jarang. Nah, penulisannya tadi sudah disampaikan ya. Arima yang non seasonal pakainya kecil, yang seasonal pakai besar, kemudian ada seasonal, yang seasonal. Penulisannya bisa di bawah, bisa di atas, bebas. Jadi ini standarnya adalah penulisannya PDQ untuk yang seasonal kecil hurufnya, yang non seasonal hurufnya yang besar. Katakan di sini ya, non seasonalnya ini non seasonal part of the model, yang sebelah sini seasonal part of the model. Kita lihat, ini contoh penulisan arima 111 dengan length of seasonal 4. Nah, yang perlu diperhatikan penulisannya ini. Yang bagian sini adalah bagian AR. Ini bagian AR. Bagian AR. Kemudian yang ini bagian MA. Kalau ada C, tuliskan C. C plus. Kalau pakai intercept. Kalau enggak, ya enggak pakai C. Kemudian yang di sini, ini bagian difference. Nah, yang ini bagian difference. Nah, lihat di sini, yang bagian paling penting adalah kalau modelnya itu AR, kaitannya dengan YT, ya kan? YT, YT-1, YT-2 kan gitu. Different, yang different juga YT-nya. Sementara kalau MA katanya dengan YT. Ya. Nah, kita lihat di sini penulisannya ini adalah AR non seasonal. Yang ke sini nih. Ini AR yang seasonal. Nah, yang ini. Ini MA yang non seasonal. Nah, yang ini. Ini MA yang seasonal. Ini different non seasonal. Yang ini different seasonal. Tulisannya seperti ini. Sehingga kalau misalkan saya tulis arima 211, arima 211, berarti yang nambah mana? Yang ini nambah nih. Jadi min C2 B kuadrat. Ini kalau arima 211. Kalau yang nambah di sininya, seasonalnya misalnya. Seasonalnya. Ini MA-nya 2 misalnya gitu ya. Maka di sini min 1 min theta besar B pangkat 8. Kan S-nya 4, jadi 2S 8. Kalau ini 2. Nah, setelah itu kita bisa bikin persamaannya dengan cara apa? Mengkali-kalikan ini. Kali, nanti ketemu dalam bentuk BYBE. Kemudian nanti akan dirubah menjadi dalam bentuk Y dan E seperti ini tulisannya. Nah, ini percaya aja lah hasilnya begini ya. Kalau nggak percaya nanti rata-rata sendiri. Karena ini ngambil dari textbook. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Kalau misalnya, ya, misalnya bentuknya bukan begini nih. Ini bukan begini. Bentuknya adalah arima 3
0, 1. MA-nya 0, 1, 3. Dengan length of sessional 4. Oke. Nah, coba Anda tuliskan bentuk ini ya. Oke. Nah, 2 menit ya. Siapa yang mau menunjukkan hasilnya? Menunjukkan halaman atasnya ini ya. Ini ya. Saya stop ya. Biar Mbak Nur tuliskan. Masih ingat kan ini ya? 301013. Saya tutup. Mbak Nur bisa share screen dari whiteboard aja boleh. Nah, oke. Gimana penulisan ratingnya? Itulah bentuk fleksibel operator aja yang gampang. Diketik yang C-nya pakai simbol apa? A misalnya. Nanti yang itu pakai simbol B gitu boleh. Ya, apa itu yang terakhir? IT. Oh ya, lagi nyari kliknya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik ini. Bisa dijelaskan mungkin sama Mbak Nur, kenapa bisa menjadi seperti itu? Bisa dijelaskan Mbak Nur mungkin? Kenapa bisa menjadi seperti itu? Singkat saja. Dimasukkan ke persamaan yang tadi itu, Pak. Ya maksudnya kenapa Arima 301 013 dengan length of sessional 4 persamaannya menjadi seperti ini yang dituliskan oleh Mbak Nur. Gimana ceritanya itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Gak usah sampai persamaan yang tadi, kelamaan itu. Kecuali kalau ujian baru sampai ke persamaan tadi ya. Ceritakan aja ini kok bisa 1 main A, 1 B, main itu, dan seterusnya. Dari yang Arima 301, 013, 4, itu gimana ceritanya? Yang 1 min A1, B min A2, B kuadrat min A3, B3 itu AR non-sesionalnya. Lalu yang satu AR non-sesional ada 3, sehingga ini 1 min A1B, min A2B kuadrat, min A3 ya. A3B pangkat 3. Oke, terus? Kemudian yang 1 min beta pangkat 4-nya itu difference seasonalnya. Oke, difference-nya. Karena awalnya 4, jadi 1 min B pangkat 4. Oke, terus? Kemudian yang 1 min theta 1B itu MA non-seasonalnya. Oke, itu ada yang salah nggak di situ? 1 min 1B. 1 min theta 1B. Ya. Itu kenapa harus pakai kurung situ?
Pakai kurung. Nggak usah pakai kurung situ. 1 min theta 1B langsung min. Langsung min. Jadi edit ya. Kliknya nggak pas itu. Kliknya nggak pas, nggak teredit. Nah, jadi itu yang ini nih. Kalau saya bisa ini nggak sih? Bisa ya? Nggak bisa kasih itu ya, annotate ya. Nah, itu kan 1 min theta 1B itu harusnya langsung lihat itu B-nya B atau B pangkat? B aja. Kenapa ada 1 min theta B? Karena ada MA1 ya. Ya betul. Oke betul, saya yang salah lihat. Oke, betul. 1 min theta 1B itu karena ada non seasonalnya 1 ya, MA-nya ya. Oke betul Mbak, maaf saya yang salah lihat. Terus ini 1 min theta-nya theta yang berbeda ya, theta besar. Theta 1 B pangkat 4, min theta 2 B pangkat 8, min theta 3 B pangkat 12. Oke, ya. Betul Mbak Aulia. Ada Mbak Aulia atau Mbak Nur? Aulia. Mbak Aulia. Oke, itu Mbak Aulia ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi stop. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Ya, tadi sudah. Sekarang kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Ini di Makridakis, halaman 351. Terlihat gambarnya tidak stasioner karena cenderung naik, ada tren, dan seasonal. Karena datanya cenderung rendah dan tinggi pada leg-leg yang berkelipatan angka tertentu. 12 katanya. Dan kalau kita lihat ACF-ACF-nya, tampak di situ adalah naik, turun, naik, dan seterusnya. Ada seasonalnya. Nah, kalau diuji dia tidak stasioner, berarti harus di stasioner dulu. Yang pertama menggunakan seasonal difference dulu. Di sini ada penjelasannya di sini ya. Gambar tadi menunjukkan pola musiman dan tren yang cenderung meningkat. Ya. Kelihatan tadi di atas semua positif atau korelasinya, dan pola musiman juga kelihatan tadi pada R12, R24, R36 itu nonjol-nonjol. Nah, dengan data yang tidak stasioner tadi dan ada musiman, maka lakukan seasonal difference. Hasilnya tidak ditampilkan di sini. Karena tidak setelah dilakukan seasonal difference juga belum stasioner, maka dilakukan juga non seasonal difference. Maka hasilnya seperti ini. Ini data setelah dilakukan seasonal difference dan non seasonal difference. Datanya sudah stasioner dan tampak seperti ini. Ya, seperti ini. Sekarang kita mau nanya nih. Ini kira-kira modelnya apa? Arima berapa? Sekarang laki-laki nih. Laki-laki. Mas Chris Egi. Chris Egi Natama. Ya Pak. Nah, ini modelnya apa kira-kira Mas? Menurut Mas Egi. Arima 11. Arima 1 1 10 ya. 1-0. Seasonalnya ada nggak? Ada. Ada. Apa? Jadi 3.
2. Dua apa? 2, 1, 2, 1, 0. 0. Oke, ini menurut Mas Kris ya. Oke, sekarang menurut yang perempuan, Mbak Firda Damayanti. Mbak Firda, halo. Tentatifnya apa ini? Mbak Firda. Apa kira-kira ininya? Halo? Kalau sekarang ada, Pak. Gimana? Kalau sekarang ada suara, Pak. Ada. Menurut saya itu yang sesionalnya itu Arima 011. 011, Terus sesionalnya itu 011 juga, Pak. 011 juga. Dengan length of sessional 12. Oke, ya, makasih Mbak Selvira. Nah, sekarang kita lihat alasannya apa? Alasannya apa? Mas Kris tadi alasannya apa, Mas? 110, 210. Mbak Selvira dulu. Mbak Selvira alasannya apa? 011, 011. Alasannya apa? Yang itu 011 karena tadi udah ada difference order 1 juga di 1. Dan itu yang PHCF-nya down ya, Pak. Nah, ini 1. Ini dash down. Oke, terus? Seasonalnya juga, Pak, menurut saya. Ya, ini 1. Ini dash down-nya di sini. Maaf. Kalau ketinggiannya. Nah, 011, 011, long channel 12. Kalau Mas Kris tadi alasannya Mas Kris? 110, 210? Belum, Pak. Salah, Pak. Oh, salah. Oke, tadi belum kepikir ya. Pokoknya angka dulu. Oke. Atau Mas Kris jadi setuju dengan Mbak Selvira? Atau masih ragu? Nggak tahu Pak, pokoknya saya ada angka aja Pak, yang penting Pak kata ditanya. Gitu. Cari dulu. Ya. Ini kira-kira seperti itu. Tadi Mbak Selvira sudah menyampaikan alasannya logis ya. Ini 1, ini dash down, yang ini juga 1 seasonal, dan dash down juga pada seasonal lag-nya. Maka 011, 011 dengan length of seasonal 12. Oh ya, ini udah ada di sini loh tulisannya. Yang tadi baca nggak perlu pusing lagi. 011, 011, 12. Dan ini ada ceritanya di sini ya. Karena sudah dilakukan seasonal difference dan sudah dilakukan non-seasonal difference, maka di sini satu-satu. Tinggal dicari ordo PQ dan BG-nya. Oke. Ya. Terus ya. Jadi ini penulisannya. Nah, tulisannya seperti ini nih. Kalau kita pakai Arima 01, Arima 0112, ya begini. Ini adalah non-seasonal difference. Ini seasonal difference, karena airnya nggak ada. Yang ini non-seasonal MA, ini seasonal MA. Kalau dituliskan dalam bentuk persamaan, tinggal dikali-kalikan saja. Kali-kalikan, nanti kemudian menjadi seperti ini. Kali-kalikan nanti menjadi ada 1 min B pangkat 12 kali YT gitu kan. Min B kali YT, kemudian min P plus B pangkat 13 kali YT. Sini terus sama dengan, nah nanti dikalikan di sini sama dengan juga hal yang sama. Ini nanti akan ketemu di sini ada YT min 1 min YT min 12 plus YT min 13 sama dengan gitu nantinya. Nah, sehingga ketika ini kita ingin namakan YT, yang lainnya dipindah ruas menjadi seperti ini. Oke, ini hasilnya. Ini kalau dimasukkan ke dalam software, ketemu estimasinya menjadi begini.
YT sama dengan bla 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 dan seterusnya ini. Kalau forecast, kalau nilai YCAP nggak pakai ET. Ini dipakai untuk forecast ya YT sama ini, ET-nya nggak dimasukkan. Ini YCAP-nya, ini nggak ada. Nah, ini kalau misalnya forecast ya begini ya, tinggal dimasukkan angkanya, ketemulah nilai forecast-nya. Oke. Nah, jadi ini tadi ringkasan yang sudah kita bahas tadi. Dari ringkasannya. Nah, ini kombinasinya tadi ya. Yang ini adalah non-seasonalnya, yang ini seasonalnya. Ini sudah kita bahas pekan-pekan sebelumnya, ya ini kita bahas yang tadi di awal-awal. Nah, kombinasinya sangat mungkin ini kombinasi dengan ini, atau dengan itu, atau dengan yang ini, semuanya bisa memungkinkan kombinasinya. Ini juga demikian, kombinasi kemana-mana. Ya, jadi ini yang tadi saya sampaikan, ini ringkasannya. Oke. Terus ini ada pertanyaan? Ini kan jelas ya, ini contohnya juga ada 51112 atau seperti ini. Ya, ini ada contohnya. Oke, ini nanti dipelajari saja yang ini karena udah mirip ya. Nah, tampilnya di FUSE-nya seperti ini. Seperti ini. AR, ini model Arima atau Sarima. Kalau di sini depannya R, berarti nggak ada referennya ya. Ini namanya Arima 101 dengan length observational 4. Nah, ini kan R nih. Artinya data belum di different kalau ini ya. Ini R nih. Nah, berarti adalah 101 dengan length observational 4. Maka penulisannya ini AR1. Yang ini yang AR4. Bisa ditulis AR4 aja bisa, menulis SAR4 juga bisa. Nah, demikian pula yang MA. MA1 terus SMA4, ada yang MA doang juga bisa. Tulisannya seperti ini. Ini adalah model Arima atau Sarima 101 dengan observational 4. Munculnya akan begini. Kalau dalam FUSE ya seperti ini, seperti biasa, YT sama dengan delta kecil plus UT, U-nya yang dimodelkan. Nah, kalau begitu ini saya ngambil langsung dari FUSE guide-nya yang ini ya. Jadi memang dilakukan seperti itu. Nah, ini akan ekuivalen ke model ini. Nanti bisa dicoba. Oh, udah selesai. Harusnya belum selesai nih. Oh, yang ceknya enggak ada ceknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka hari ini ada tugas nih, ya. Hari ini ada tugas. Tugasnya adalah Anda mencoba model Sarima. Kalau yang data sudah ada seasonal, mungkin enak ya, langsung tinggal coba. Kalau yang belum ada seasonalnya, Anda boleh ganti data lain. Supaya Anda mencoba Sarimanya. Kalau enggak, jadi enggak mencoba dong ya. Kalau sudah ada seasonal, ya, oke. Langsung lanjutkan saja menggunakan ini. Nah, dimodelkan model Sarima seperti apa. Oke. Untuk responsif PJJ-nya, ini kan masih lama nih, baru jam 11 ya. 11. Silakan Anda diskusikan untuk pembagian kelompok.
bikin kelompok untuk pekan depan. Di pekan depan rencananya saya ingin membuat satu case study untuk review semua materi dengan cara memprediksi satu indikator tertentu untuk kondisi Senin pada hari terakhir kuliah. Untuk kondisi Senin pada hari terakhir kuliah, sehingga nanti pas Senin hari terakhir itu ada presentasi, kita lihat apa namanya, ramalan Anda setepat apa. Anda misalkan nanti kita sepakati dulu pekan depan ya, apa yang mau kita ramal. Misalkan kita akan meramal harga saham BRI, PT, BRI, TBK misalnya pada kondisi Senin tanggal 29 November pukul 11.00 ya, misalnya gitu. Karena ada tuh pergerakannya tuh pada pukul 11.00, sehingga nanti ada presentasi, belum tahu hasilnya kayak apa, pas jam 11 nanti kita buka berapa nilai pada saat itu, baru saya kasih nilai siapa yang peramalannya paling tepat. Nah, untuk PJJ-nya Anda cukup bikin kelompoknya saja, bikin kelompoknya berapa, 36, 37 nih. Kalau 37 berarti nggak hadir satu orang ya, itu satu orang ya, satu kelompoknya 4 saja, 4 yang satu berarti 5, 4, 1, 5, artinya jadi 9 kelompok saja, 9 kelompok. Di pekan depan baru kita sampaikan apa yang mau kita ramal ya. Metodenya bebas, Anda pilih datanya juga nanti, maksudnya milih data itu ngambil waktunya bebas ya, waktunya bebas. Mau diambil sepanjang-panjangnya boleh, mau dipilih yang kira-kira presentatif boleh. Intinya adalah meramal kondisi pada Senin tanggal 29 pukul 11.00 misalnya, atau 11.30 itu nanti kita sepakati pada pekan depan. Nah, sekarang penting ini dulu, bentuk kelompoknya dulu. Nah, PJJ-nya Anda cukup tuliskan anggota kelompok Anda, kelompok berapa, anggotanya siapa. Artinya setelah ini Anda berdiskusi dulu, mau bikin breakout juga boleh, silakan, atau mau bagi kelompoknya silakan ya, untuk kemudian dituliskan sebagai responsi PJJ. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Izin Pak. Ya, silakan. Kan kita pilih salah satu metode. Kalau misalnya kita menggunakan beberapa metode, berarti kan nanti hasilnya beda-beda tuh Pak. Apakah boleh seperti itu atau hanya satu saja? Oke, jadi kan prinsipnya kita akan mengajukan satu angka ramalan. Anda menggunakan beberapa metode boleh silakan, tapi nanti kan tetap harus memilih metode mana yang digunakan ya, ajukan. Misalnya Anda mencoba menggunakan exponential smoothing, menggunakan ARIMA, dan menggunakan time series dekomposisi misalnya. Tapi kan nanti tetap harus dipilih mana yang digunakan. Nah, misalnya saya memilih yang model ARIMA 110 misalnya. Nah, ini milih model itu, kemudian ramalannya berapa? Nah, angka ramalan itu nanti akan kita lihat akurasinya pada hari saat presentasi itu. Kita lihat seberapa akurat ramalan Anda. Pengalaman yang sebelumnya, teman-teman ini bagus akurasinya. Jarang yang melesetnya jauh. Umumnya ramalannya bagus, bahkan ada yang sampai 0,sekian persen gitu akurasinya. Nah, nanti kita tinggal nilai prosedurnya betul atau tidak, kemudian akurasi ramalan seperti apa. Oke, mudah-mudahan ini menjadi praktik nyata metode peramalan. Kayak meramal langsung kan. So, nanti data apa yang kira-kira kita gunakan, kita pikirkan pekan berikutnya. Kalau sekarang nanti udah coba-coba dulu, gitu kan. Nanti kita datanya dari data yang mana kita sepakati dulu, yang upayakan yang bisa dirilis pada hari Senin itu. Ada seperti itu. Sehingga nanti kita kali ini membuat ramalan. Caranya nanti bebas ya. Missing value-nya mau diatasi dulu boleh. Di rate cases juga boleh.
Nah, bebas, yang penting ada terjelaskan caranya dengan apa, nanti hasilnya paling bagus yang mana. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya, silakan. berarti penyajiannya nanti seperti apa Pak, PPT atau? Oke, penyajiannya, ini kan belum ya, kan pekan depan baru mau kita lakukan ya. Ini baru kelompok dulu nih. Penyajiannya dalam bentuk PPT maksimal 5 menit. Yang lama-lama, kalau lama tuh bosen, apalagi materi yang sama 9 kelompok gitu kan, bosen tuh. Kalau lama-lama ya, 5 menit maksimal. Dengan prediksi 2 menit itu untuk pergantian, jadi kira-kira 7 kali 9. Itu kira-kira 54 menit ya, 1 jam lah untuk presentasi. Setelah itu kita pembahasan juga kan, pembahasan juga di hari terakhir itu, presentasi di hari terakhir. Kira-kira gitu Mbak, jangan lama-lama presentasi itu. Malah biasanya kalau di luar negeri itu ada kompetisi bagaimana mempresentasikan disertasi atau disertasi ya, itu kan tebal banget gitu, dalam waktu 2 menit. 2 minute presentation, jadi harus menyampaikan apa intinya. Ya sama lah, kalau Anda mau menyampaikan sesuatu ke Pak Presiden, 30 menit itu kelamaan. Anda bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat, intinya apa. Sama juga kalau Anda menawarkan produk jadi sales, ngobrol panjang lebar, bosan orangnya. Kalau bisa kan 1, 2, 3 kalimat yang paling pokok, yang menyampaikan, menarik bagi orang. Jadi presentasi jangan lama-lama ya, maksimal 5 menit presentasinya. Kalau 10 menit kelamaan, 5 menit. Lebih cepat, lebih baik, yang penting clear. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Saya leave di sini, tapi Anda boleh melanjutkan untuk yang tadi, bentuk kelompok tadi, 9 kelompok ya. Nah, silakan Anda atur sendiri seperti apa. Ya, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.